Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat menjalani peran luar biasa sebagai orang tua. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan parenting sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengatasi anak tantrum di tempat umum tanpa stres, tanpa panik, dan tanpa kehilangan kendali emosi. Kalau ayah bunda pernah mengalami anak tiba menangis keras di mal, berguling di lantai supermarket, menjerit di restoran, atau menolak pulang saat di taman bermain, percayalah, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang tua pernah melewati fase ini. Tantrum bukan tanda anak nakal, bukan tanda orang tua gagal, dan bukan pula aib yang harus ditutupi. Tantrum adalah bagian dari proses perkembangan emosi anak. Mari kita pahami dulu apa sebenarnya tantrum itu. Tantrum adalah ledakan emosi yang terjadi karena anak belum mampu mengelola perasaan seperti marah, kecewa, lelah, atau frustrasi. Otak anak, khususnya bagian pengendali emosi, belum berkembang sempurna. Jadi saat mereka kewalahan dengan perasaan, satu-satunya cara yang mereka tahu untuk mengekspresikannya adalah dengan menangis, berteriak, atau menjatuhkan diri. Masalahnya, ketika tantrum terjadi di tempat umum, tekanan yang dirasakan orang tua bisa berlipat ganda. Bukan hanya menghadapi anak yang menangis, tapi juga tatapan orang sekitar, komentar orang lain, bahkan rasa malu. Disinilah banyak orang tua merasa stres, panik, bahkan akhirnya ikut marah. Padahal, kunci utama menghadapi tantrum justru adalah ketenangan orang tua. Mari kita bahas tipsnya satu persatu. Tips pertama, kendalikan diri sebelum mengendalikan anak. Saat anak tantrum, respon pertama yang harus diatur bukan anak, melainkan diri kita sendiri. Tarik napas perlahan. Jangan langsung bereaksi. Ingatkan diri sendiri bahwa ini situasi sementara. Anak yang tantrum membutuhkan orang tua yang stabil emosinya, bukan yang ikut meledak. Anak meminjam ketenangan kita untuk menenangkan dirinya. Jika kita panik, anak akan makin tidak terkendali. Mari kita bahas tipsnya satu persatu. Tips kedua, abaikan tekanan dari sekitar. Sering kali stres muncul bukan karena tantrumnya, tapi karena kita merasa diperhatikan orang lain. Kita takut dinilai, takut dianggap tidak bisa mendidik anak. Padahal sebagian besar orang sebenarnya mengerti. Banyak dari mereka juga orang tua. Jadi alihkan fokus dari orang lain ke anak Anda, dunia boleh melihat. Tapi anak Anda hanya melihat Anda. Tips keempat, validasi perasaan anak. Anak ingin dimengerti. Ucapkan kalimat sederhana seperti, "Mama tahu kamu marah atau kamu sedih ya." Kalimat ini bukan berarti Anda setuju dengan perilakunya, tetapi menunjukkan bahwa Anda memahami perasaannya. Saat anak merasa dimengerti, sistem emosinya mulai stabil. Validasi adalah jembatan menuju ketenangan. Tips kelima, tetap tegas pada aturan. Empati bukan berarti mengalah. Jika tantrum terjadi karena anak ingin sesuatu yang memang tidak boleh, jangan berubah keputusan hanya karena malu dilihat orang. Jika setiap tantrum berakhir dengan anak mendapatkan keinginannya, anak akan belajar bahwa menangis adalah alat negosiasi. Jadi tetap lembut, tapi konsisten. Tips keenam, gunakan pengalihan perhatian. Setelah emosi mulai turun, coba alihkan fokus anak. Misalnya ajak melihat sesuatu di sekitar. Mengajak menghitung benda,
atau mengajaknya berjalan sebentar. Otak anak muda berpindah fokus. Teknik ini sering sangat efektif jika dilakukan dengan nada suara tenang dan sikap santai. Tips ketujuh, pahami pemicu tantrum. Tantrum jarang terjadi tanpa sebab. Biasanya ada pemicu seperti lapar, mengantuk, lelah, bosan, atau terlalu lama di tempat ramai. Jadi sebelum pergi keluar rumah, pastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi. Anak yang kenyang dan cukup tidur jauh lebih stabil emosinya dibanding anak yang lelah. Tips ke-8, beri pilihan sederhana. Anak suka merasa punya kendali. Daripada langsung melarang, beri 2 pilihan yang tetap dalam batas aturan. Misalnya, kamu mau pulang sekarang atau 5 menit lagi? Pilihan membuat anak merasa dihargai, bukan dipaksa. Ini mengurangi kemungkinan ledakan emosi. Tips ke-9, jangan terburu menghentikan tangisan. Banyak orang tua ingin tantrum berhenti secepat mungkin karena malu. Akhirnya mereka memaksa anak diam. Padahal emosi tidak bisa dimatikan seperti tombol lampu. Emosi harus dilewati. Tugas kita bukan menghentikan emosi, tapi menemani anak melewatinya dengan aman. Tips ke-10, peluk anak setelah tenang. Setelah badai reda, pelukan adalah terapi terbaik. Pelukan memberi pesan, Mama tetap sayang kamu, bahkan saat kamu marah. Ini penting untuk membangun rasa aman emosional anak. Anak yang merasa aman secara emosional akan tumbuh lebih percaya diri dan lebih mampu mengelola perasaan di masa depan. Ayah bunda, mengasuh anak bukan soal menjadi sempurna. Tidak ada orang tua yang selalu benar. Yang ada hanyalah orang tua yang terus belajar. Tantrum bukan ujian kesabaran semata, tapi kesempatan untuk mengajarkan anak tentang emosi, empati, dan cara menenangkan diri. Bayangkan beberapa tahun ke depan. Anak Anda menghadapi masalah di sekolah, di pertemanan, atau di kehidupan. Cara dia menghadapi emosi saat itu sangat dipengaruhi oleh cara Anda menanggapi tantrumnya hari ini. Ketika Anda tenang, Anda sedang menanamkan ketenangan. Ketika Anda sabar, Anda sedang menanamkan kesabaran. Ketika Anda lembut, Anda sedang menanamkan kelembutan. Jadi lain kali anak tantrum di tempat umum, jangan langsung merasa gagal. Jangan langsung merasa malu. Lihatlah itu sebagai proses belajar. Tarik napas, tenang, dan ingat Anda adalah tempat pulang paling aman bagi anak Anda. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi penguat hati bagi ayah bunda semua. Jika video ini membantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen pengalaman Anda menghadapi tantrum anak. Siapa tahu cerita Anda bisa menguatkan orang tua lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.